Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut meningkat sebesar 1,3%. Dengan total market cap mencapai di 1,92 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat Bitcoin kembali di angka 41.300-an. Sudah beberapa kali Bitcoin balik ke angka sini ya. Dan itu merupakan peningkatan sebesar 1,51% dalam 24 jam terakhir. Ethereum, dia berhasil kembali di atas 3.000 US dollars dan peningkatan sebesar 1,22%. Lalu BNB, dia berhasil naik di atas 410 USD dengan peningkatan sebesar 0,97%. Lalu XRP, ini malah lucu ya, dia tetap masih terkoreksi sebesar 0,05%. Solana naik sekitar nyaris 5,5%-an. Terra Luna naik sebesar 4,5 kurang lebih. Jadi overall kita bisa lihat secara keseluruhan rata-rata ketarik oleh Bitcoin ke atas tentunya ya. Nah, kalau kita lihat daily close dari Bitcoin, ini menunjukkan bahwa dia lagi-lagi ada peningkatan. Ya, tetapi uniknya apa? Candle kemarin itu justru secara volume masih lebih dikit daripada tanggal 18, yaitu kemarin lusa. Ya. Nah, jadi ini ada satu concern yang harus kita lihat. Karena sudah dekat dengan MA50 dan 20, yang sekarang kemungkinan besar akan bersikap sebagai resisten. Jadi, dengan penurunan volume ini semoga saja Bitcoin bisa cukup kuat. Ya, jadi PR besar dari Bitcoin pada hari ini adalah close daily di atas dari MA50 dan 20 atau minimalnya jangan sampai breakdown lagi, jangan sampai ke reject dan breakdown lagi. Ya, karena kalau sampai breakdown lagi secara volume cukup menyeramkan ya karena penurunannya cukup signifikan dari tanggal 18 ke tanggal 19. Dan selain itu seperti biasa kita akan masuk ke weekly ya, kita ubah ke indeks dulu biar sudah ada trend line. Jadi bisa dibilang kemarin ya, kemarin ini terselamatkan oleh trend line lagi-lagi ya. Jadi buat kemarin gue DCWT gue nggak ada ya kemarin karena gue ada urusan keluar kota. Jadi kemarin lusa ya tadi kita sudah bahas nih. Kemarin lusa itu tanggal 18 April sampai terendahnya itu di 38.500 ya lumayan dramatis. Jadi untungnya selamat. Ya untungnya selamat lagi-lagi kalau kita lihat selamatnya karena trend line di sini ya. Plus kalau kita mau ngomong juga di sini memang ada struktur juga di daerah 39.500. Ya, jadi confluence antara struktur ya dan juga terjadi juga karena trend line di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan kalau kita yang lebih makronya otomatis kita akan ganti ke ini ya, kita akan ganti ke bull support band di mana kita tahu bull support band ini sekarang sudah semakin dekat ya. Untuk sekarang bull support band itu ada di 42.437 sampai 43.400-an. Kita lihat apakah trend line ini cukup kuat untuk melawan bull support band atau tidak ya. Kalau sampai dia berhasil close di atas dari sini ya alias dalam berapa hari lagi nih? Ya kurang lebih 5 hari lagi ke depan, kalau sampai Bitcoin bisa close di atas dari bull support band, kembali lagi itu menunjukkan satu momentum yang baik. Tapi, please gue ingatkan sekali lagi, yang lebih penting daripada cuma close di atas adalah nge-hold-nya, ya. Dan arguably juga follow through, ya. Dimana follow through kita bisa lihat di beberapa bull support band yang sebelumnya lah, gitu ya. Di sini, dia tembus bukan cuma langsung retest, dia tembus ada follow through dulu, baru retest. Nah, semoga saja dia bisa follow through dulu, mungkin kepantul oleh trend line di sini ya, di daerah mungkin sekitar ya, nyaris 50.000, lalu turun lagi, retest lagi bull support band, kalau sampai mantul, nah semoga saja bisa terjadi seperti di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Untuk lebih detailnya kita akan di belakang. Sekarang kita akan masuk dulu ke newsnya. Oke, dan berita hari ini datang dari Andre Cronje. Buat kalian pemegang Phantom dan Yearn Finance pasti cukup mual kalau mendengar nama Andre Cronje. Karena pada bulan lalu dia memutuskan untuk keluar dari dunia DeFi ya sehingga menghancurkan harga Yearn Finance dan juga Phantom terutama ya. Nah, yang uniknya apa? Sekarang tiba-tiba dia berencana untuk kembali ke dalam dunia cryptocurrency. Tetapi kalau kita lihat dia malah fokusnya ke new regulation focus crypto projects. Jadi ini bisa dibilang kebalikannya dari DeFi. Di mana sebelumnya dia terkenal sebagai the godfather of DeFi. Yang otomatis secara regulation biasanya unregulated. Jadi ini cukup unik ya. Kita akan bahas pada hari ini. Jadi seperti yang kita tahu ya, Andre Cronje pada bulan lalu tiba-tiba memutuskan untuk keluar dari dunia DeFi dan dunia kripto waktu itu ya. Tiba-tiba hanya dalam waktu sebulan lagi dia memutuskan untuk kayaknya kembali lagi ya. Tetapi pada kali ini sedikit berbeda ya, di mana dibilang Cronje ini tidak interested dalam pioneering dalam tokenomics models atau triple digit yield farming.
Di mana sebelumnya dia terkenal dengan Yearn Finance membuat satu protokol untuk mencari yield terbesar. Ya, jadi ini sedikit kebalikannya. Dia malah masuk untuk ke kripto yang lebih terregulasi. Ya, fokusnya malah dalam beberapa project yang masuknya ke crypto compliance dan regulation. Gitu. Nah, di sini tentunya masuk beberapa produk seperti compliant custody products, ini untuk custody crypto tentunya ya. Lalu ada risk reporting dan juga state supported national blockchain. Jadi literally ini kayak 180 derajat ya. Sebelumnya main di DeFi yang mostly unregulated, sekarang tiba-tiba malah masuk ke regulations, compliance, bahkan sampai masuk juga ke state supported national blockchain. Ya, ini cukup aneh journey dari Andrej Krojnyi ya. Lalu kita bisa di sini ya. Sebelumnya kita tahu bahwa Andrej Krojnyi ini adalah masuk ke beberapa layer ones. Ya, contohnya seperti yang paling terkenal adalah Phantom. Dia adalah salah satu core team untuk Phantom dan sempat beberapa tahun menjadi advisor di situ ya. Dan bahkan sampai dia keluar pun Phantom harganya hancur gitu ya. Nah, tapi baik lagi. Intinya adalah penekanannya bahwa dia sepertinya banting setir ya, di mana sebelumnya DeFi yang cenderung unregulated sekarang pindah ke justru regulated crypto, bahkan bukan cuma regulated crypto seperti yang kita sudah point out di sini, yaitu state supported national blockchain ya. Quite unique. Dan kita bisa lihat bahwa sekarang dia lebih tidak idealis sepertinya ya. Dulu kan dia itu sangat idealis kan, pengennya semua itu off, nggak centralized, nggak perlu regulasi dan lain-lain. Sekarang ya kita bisa lihat kebalikannya ya. Dan bahkan dia bilang dia malah mengkritik DeFi market. Menurut dia justru DeFi ini repeating the same mistake as previous monetary policy makers. Begitu dengan berbagai macam produk lah gitu kesannya ya. Dimana kita tahu ya ada benarnya juga sih ya. Jadi sepertinya banyak DeFi project yang sekarang malah hanya lihat ke Wikipedia menurut dia ya. Lihat ke Wikipedia, membaca mengenai obligasi, seniorage, debt instruments dan lain-lain lagi. Cuma dibedakannya dibentuknya di DeFi gitu. Jadi ya mungkin mungkin dia benar-benar muak terhadap DeFi. Jadi dia sekaligus banting ke dalam kripto yang lebih terregulasi jelas begitu. Dan di sini bahkan sempat ada dia ngomong bahwa kripto ini regulasinya bisa feasible. Dengan cara apa? Membuat si regulasi ini sesuai dengan maritime law. Karena kenapa? Tidak ada domainnya si blockchain ini. Jadi, ya baik lagi, kita belum tahu nih, dengan dia masuk lagi ke dunia kripto, akan seperti apa dampaknya. Ya, karena sekarang kalau kita lihat Andrej Krojnyi yang sekarang ada di sini sedikit berbeda daripada Andrej Krojnyi yang dulu. Ya, jadi kurang lebih seperti ini berita pada hari ini. Oke, dan sebelum kita masuk ke chartingnya, kita akan membahas dulu satu berita baik dari Maxi Global dengan program dia yaitu MD ke-26. Ya, nggak kerasa udah ke-26 kali. Ya. Nah, sekarang token yang akan di-airdropkan adalah OKLP atau OK Let's Play. Ya. Pengguna yang memenuhi syarat bisa mendapatkan token proyek tersebut melalui airdrop tanpa harus proses pertukaran aset. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini nama tokennya ini, lalu total pasokannya sebesar ini, yang akan dialokasikan ke Maxi MD itu sebesar 4 juta. Nah, sekali lagi jenis acara airdrop, jadi tidak perlu pertukaran aset. Ya. Dan yang pertama adalah putaran perdagangan. Pengguna yang memperdagangkan kripto tertentu secara spot, ETF, dan margin di Maxi selama 3 hari, dari tanggal 18 sampai tanggal 21 April, ya akan bisa mendapatkan tiket. Ya, jadi semakin besar volume perdagangan kita, akan semakin banyak tiket yang kita bisa dapatkan. Tentunya ada minimum. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini adalah beberapa token dan koin yang kita bisa pakai untuk dihitung volumenya. Ya, jadi pastikan trade-nya yang ini saja untuk mengikuti program dari MD ini. Ya, kita bisa lihat dari 3.000 sampai 10.000 USD. Ya, secara volume perdagangan kita akan mendapatkan satu tiket. 10.000 sampai 30.000 mendapatkan 2, 30.000 sampai 50.000 mendapatkan 3, dan seterusnya. Ya, lebih dari 5 juta akan mendapatkan 100 tiket. Ya, otomatis semakin besar volumenya, semakin banyak tiket yang kita dapatkan, dan probabilitas kita untuk mendapatkan airdrop semakin besar. Ya. Putaran kedua ada putaran holding MX. Nah, selama waktu claim tiket, holder MX dengan jumlah simpanan yang tidak kurang dari jumlah minimum yang ditentukan di formulir di bawah akan memenuhi syarat untuk undian. Semakin besar jumlah penyimpanan, semakin banyak tiket yang diklaim pengguna. Ya, jadi caranya kurang lebih seperti itu. Simple, hanya hold saja. MX holding dari 500 sampai 1000 akan mendapatkan 1 tiket, 1000 sampai 3000 akan mendapatkan 2 tiket, 3000 sampai 5000 akan mendapatkan 3 tiket, dan seterusnya. Paling banyak kalau lebih dari 300.000 MX token akan mendapatkan 300 tiket. Waktu klaim tiket
data 20 sampai tanggal 21 April 2022 pukul 3 sore sampai 11 pagi ya tanggal 21-nya. Jadi kurang lebih seperti itu berita kita pada hari ini ya. Dan catatannya semua ini kalian kalau bisa dibaca dulu sebelum kalian ikut. Kalau sudah cocok dengan syarat dan ketentuannya baru ikutan ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan kita akan lanjut ke charting. Oke, dan kita balik lagi ke Bitcoin, di mana ada beberapa concern ya, seperti yang gue sudah bahas di depan tadi. Walaupun rally-nya bagus kemarin dari tanggal 18 April, di mana dia membuat satu rally yang cukup dramatis ya, sempat dulu ngedip ke bawah sampai ke 38.500-an, lalu terpantul ke atas lagi, besoknya langsung mencapai ke 41 ribuan. Nah, tetapi volume seperti gue bilang turun ya, satu. Yang kedua adalah MA50 dan 20 sudah dekat ya. Jadi kalau volumenya turun seperti ini dan ada resisten cukup kuat di atas, harus cepat-cepat ditebas ya. Nah, jadi semoga saja Bitcoin bisa menyelesaikan PR dia pada hari ini dan menebas MA50 dan 20. Kalau sudah seperti itu, nah lebih tenang. Karena kenapa? Biasanya ya dua resisten kuat kalau tertembus bisa menjadi support gitu ya. Jadi itu PR besarnya ya. Nah, selain dari itu kita bisa lihat juga untuk buy limit otomatis basically almost the same sekarang ya. Jadi perbedaannya kalau kemarin mungkin agresif agresif itu 39-an, sekarang mungkin ya ada sedikit perubahan lah ya. Jadi untuk kalian yang konservatif sekarang mungkin bisa pertimbangkan di daerah 37 dulu ya, 37.000 US dollars. Dan buat yang medium risk jadi digeser ke daerah 39.500. Kemarin agresif. Nah, untuk agresif sekarang mulai ganti ke 4 hourly chart. Yaitu di mana? Yaitu di MA20 di 4 hourly yang sekarang ada di daerah 40.400 begitu ya. Jadi gue ulangi, untuk kalian yang agresif bisa pertimbangkan di MA20 di 4 hourly chart yaitu di 40.400. Dan untuk kalian yang lebih masuknya ke medium risk bisa pertimbangkan di daerah 39.500-an. Dan untuk kalian yang lebih masuknya ke konservatif bisa di 37.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan buat kalian yang ingin akumulasi Bitcoin maupun berbagai macam alts lain bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ada banyak ya, ada Bybit, ada Maxi, ada Pionex, dan banyak lagi. Kalian bisa pilih sendiri ya. Dan nggak wajib tentunya ya, kalau kalian hanya kalian saja yang ingin membantu TCI boleh menggunakan link referral kita di bawah. Ya, sekali lagi tidak wajib dan tidak ada pemaksaan. Dan yang kedua adalah jangan lupa DCWT ini bukanlah financial advice. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ini bukan bagi-bagi sinyal. Sekali lagi tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Luna. Dan kita bisa lihat Luna luar biasa. Ini salah satu yang naiknya sangat signifikan. Dan buat kalian yang sudah buy limit di medium risk kemarin ya, di sini di sekitar 77 dolar lebih 56 sen. Congratulations karena kalian sudah profit berapa persen nih ya. Kalau dalam running price sekarang 21%. Kalau kemarin tertingginya sekitar 24%. Cukup tinggi ya. Nah, jadi ya ini dia ya. Ini bukan mendukun, ini adalah technical analysis. Dia terpantul tepat di struktur sini yang ada confluence juga dengan MA20 di weekly. Ya, jadi baik lagi ini bukti bahwa technical analysis works, tapi bukan sebagai dukun pribadi lu, sebagai untuk melihat probabilitas. Nah, kita nggak pernah tahu spesifiknya dia akan mantul di support mana. Maka dari itu, cara trading gue yang paling simple, yang menurut gue bisa ditiru oleh semua orang adalah ya average aja di semua support. Tentunya carinya jangan asal ya, jangan kesannya support MA8 di 1 menit, ya itu pasti akan cepat hancur. Ya kita harus cari support-support kuat ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk sekarang buy limit otomatis ada sedikit perubahan untuk Luna karena ya dalam 2 hari naik 24%, ya luar biasa. Nah, jadi akan ada perubahan sedikit. Nah, tapi sebelum masuk ke situ kita akan lihat nih sekarang atau tepatnya kemarin ya, daily candle-nya berhasil menembus MA50 di sini ya. Dan menembusnya juga nggak kagok ya, lumayan ke atas. Nah, tetapi dengan jelas juga dia reject oleh resisten di sini ya. Ini resisten struktur di mana ini terbentuk sebelumnya pada tanggal berapa nih? Pada tanggal 21 Maret ya. Nah, jadi ya baik lagi, ini membuktikan bahwa price action tidak random. Dia nggak berhenti sembarangan. Biasanya ada struktur, ada moving average, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bisa lihat secara harga dia terjebak antara MA20 yang berkonfluence dengan struktur di daerah 96 dolar ini, plus dengan MA50. Jadi MA50 sebagai support, dan ini sebagai resisten di daerah 96 dolar. Ya.
Jadi PR-nya tentunya adalah close daily di atas 320 dan $96 atau minimal sideways dulu bertahan nggak sampai jebol di bawah MA50 ya. Nah, untuk buy limit buat kalian yang agresif bisa pertimbangkan MA50 yaitu di $93 lebih 52 sen. Untuk kalian yang lebih medium risk bisa pertimbangkan di daerah $91 lebih 62 sen di sini ya. Dan buat kalian yang lebih masuknya konservatif bisa pertimbangkan $86 lebih 88 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Dan tentunya kita berharap ya weekly close-nya bisa kembali lagi masuk ke daerah di atas $96 ya, which is masih rada lama sih sebenarnya, masih sekitar 5 hari lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna dan buy limitnya seperti tadi ya. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Matic. Nah, untuk Matic kita bisa lihat kemarin candle-nya bingung ya, ini spinning top, bullish spinning top ya. Jadi bingung tapi lebih cenderung ke bullish. Dan kalau kita lihat juga volume sama seperti BTC ya, turun ya. Untuk Luna dia juga sebenarnya turun, tapi nggak sesignifikan antara Matic dan BTC ya. Nah, jadi untuk sekarang concern gue mirip seperti BTC ya. BTC concernnya adalah volume turun dan mendekati MA50. Nah, kalau untuk Matic dia volume turun dan mendekati MA20 yang sudah death cross di sini. Nah, jadi kita lihat nih dalam beberapa hari ke depan apakah Matic bisa reclaim 20 dan 50 sebagai support atau malah Matic akan ke reject dan retest lagi daerah $1 lebih 35 sen ya. Nah, jadi kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Jadi untuk sekarang bisa dibilang secara price action, secara buy limit Matic nggak terlalu banyak perubahan ya. Jadi untuk kalian yang masuknya lebih ke apa ini jujurnya medium lah jujurnya. Medium risk yaitu bisa pertimbangkan $1 lebih 35 sen. Nah, buat kalian yang masuknya lebih konservatif bisa pertimbangkan lumayan di bawah di sini yaitu $1 lebih 12 sen. Ya, ini adalah struktur weekly seingat gua. Yes, struktur weekly di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Gue ulangi buat kalian yang masuknya lebih ke medium risk bisa pertimbangkan di daerah $1 lebih 35 sen. Buat kalian yang lebih konservatif bisa pertimbangkan di $1 lebih 12 sen. Nah, untuk daerah sekarang gue masih wait and see karena belum jelas ya. MA20 terlihat nih ganas di sini dan volume terus turun. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke BNB dan BNB sekarang mulai retest MA20 di daily ya. Jadi setelah pada tanggal 18 April dia berhasil reclaim daerah $410, dia sekarang mulai lagi meretest MA20 seperti di sini ya. Walaupun di sini masih rada jauh sih. Hari ini ya semakin dekat. Nah, jadi kita lihat apakah hari ini dia akan bisa tembus MA20 daily atau tidak. Kalau sampai bisa, ini lagi-lagi menunjukkan BNB salah satu altcoins yang secara supportnya cukup kuat ya dibandingkan dengan beberapa alts lain. Dan ini juga bisa menjadi contoh kenapa kita tetap charting altcoins gitu walaupun ya korelasinya besar terhadap BTC gitu. Karena kalau kita lihat Matic sama-sama alts tapi kita bisa lihat secara price action masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan BNB. Jadi kalau yang sering gua katakan tuh seperti gini nih kesannya. Kayak BTC itu kayak orang tua nih, ya kayak orang tua ngelihat ada anak nih. Anaknya satu pakai pelampung, ya satu nggak pakai pelampung. Nah, buat yang nggak pakai pelampung pastinya akan lebih gampang tenggelam. Ya, nah itu seperti altcoins yang jebol semua supportnya. Nah, kalau altcoins yang masih ada supportnya cukup banyak, masih cukup kuat secara price action, masih bentuknya higher high dan higher low, nah itu seperti dia pakai pelampung yang kesannya bocor gitu loh. Masih lebih mudah kita cabut anak yang pakai pelampung bocor dibandingkan yang nggak pakai apapun gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Kesannya dia seperti seorang anak yang ada pelampung tapi ya lumayan bocor lah gitu ya. Nah, jadi PR-nya untuk sekarang BNB adalah sekali lagi menembus MA20. Untuk buy limit ada sedikit perubahan ya. Untuk kalian yang masuknya lebih ke konservatif masih kurang lebih sama lah di daerah sini ya. Di daerah 394. Nah, untuk kalian yang lebih masuknya medium risk, ini ada pilihannya dua, antara MA50 di daerah $408 atau di $410 ya. Untuk agresif, kalian bisa saja pertimbangkan sebenarnya di sini ya, MA200 sebenarnya kalau kalian mau. Kalau sampai dia berhasil hold dan lanjut, nah kalian bisa pertimbangkan MA200 sebagai buy limit kalian yang ada di daerah $420 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB dan overall sekali lagi menurut gua BNB salah satu altcoins yang cukup oke secara price action. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Phantom. Dan Phantom kita bisa lihat cukup unik ya. Volumenya kemarin dia malah lebih tinggi sedikit dibandingkan pada tanggal 18 April.
Karena rata-rata biasanya kebalikannya ya, mulai dari Luna, BTC, Matic, semuanya lebih tinggi pada tanggal 18 April dan sekarang menurun. Untuk Phantom kemarin ya malah lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan tanggal 18 Aprilnya ya. Tapi balik lagi sama-sama masih belum berhasil menembus daerah 1 dolar lebih 20 sen ya. Nah, jadi untuk sekarang, walaupun lumayan volumenya ya dibanding dengan yang lain ya, tapi, masih sama jujurnya untuk buy limit ya. Jadi kalau buy limit gue pribadi masih di 1 dolar lebih 8 sen. Kalau sampai jebol, siap-siap ada probability dia bisa sampai ke daerah sini ya. Ini tuh ya daerah di bawah sedikit $1 ya, tepatnya mungkin sekitar 97 sen, di mana ini ada Fibonacci support di sini ya. Yang sebenarnya waktu itu cukup bagus ya memantulkan harga Phantom di sini pada tanggal 21 dan 22 September ya. Nah, jadi untuk sekarang sekali lagi gue ulangi untuk Phantom masih sama ya, buy limitnya bisa dipertimbangkan di 1 dolar lebih 8 sen. Nah, untuk di harga sekarang ya jangan dulu karena kenapa? Kalau lu paksain sekarang lu deket-deket resisten alias lu beli di deket resisten. And that's no good ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya Ethereum. Dan Ethereum kita bisa lihat volume juga mirip seperti BTC, Luna, dan lain-lain. Ya, pada tanggal 18 ada peningkatan signifikan, tanggal 19-nya sedikit turun. Tetapi good news-nya apa? Tanggal 19 kemarin, ya, dia berhasil menembus struktur resisten di sini. Yaitu di daerah 3.081 dolar. Tapi seperti yang gue sudah katakan berkali-kali sebelumnya, arguably yang lebih penting daripada tembus adalah konfirmasinya. Ya, seperti sini, tembus tapi tidak ada konfirmasi ya jebol lagi. Gitu. Nah, kalau sekarang bisa tembus dan daily close-nya bisa bertahan di atas dari 3.081 dolar, alias sekarang banget lagi di retest di sini, nah itu pertanda baik untuk Ethereum. Nah, jadi untuk Ethereum buy limitnya tentunya ada sedikit perubahan ya karena baru saja menembus resisten di sini ya. Jadi untuk kain yang agresif bisa pertimbangkan basically di angka sekarang yaitu di daerah 3.081 dolar ya. Jadi itu untuk yang agresif. Nah, untuk kalian yang lebih masuknya ke medium risk bisa pertimbangkan MA50 yaitu kurang lebih di 3.000 ya, tepatnya 3.000 lebih $1. Kalau mau dibuletin ya 3.001 dolar aja lah gitu ya. Nah, jadi untuk sekarang itu untuk yang medium risk. Nah, untuk yang konservatif lumayan jauh di bawah, yaitu di daerah 2.768 dolar, lebih 40 sen. Ini adalah sebuah struktur yang terbentuk pada tanggal berapa nih? Ya, sekitar Septemberan lah, di mana itu adalah struktur yang membantu Ethereum untuk menemukan all time high. Ya. Nah, jadi tentunya itu cukup oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, konservatif di daerah 2.768. Untuk kalian yang medium risk bisa di MA50, yaitu di daerah 3.001 dolar. Dan buat kalian yang agresif, basically di daerah sekarang, di 3.081 dolar. Yaitu adalah struktur kemarin resisten, sekarang lagi retest. Apakah ini akan berubah menjadi support atau tidak? Ya. Dan PR-nya otomatis adalah apa? Ya mempertahankan struktur di sini. Dan konfirmasi ini menjadi support. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Solana. Dan kita bisa lihat di Solana, daily close kemarin luar biasa bagus. Ya, di mana dia opennya itu di daerah 102 dolar dan close di daerah 108 dolar lebih 56 sen. That's good. Ya. Dan yang lebih penting lagi apa? Dia menembus satu resisten di sini. Di mana sudah beberapa kali Solana berusaha untuk menembus tapi gagal pada tanggal 12, pada tanggal 13, pada tanggal 14 dan tanggal 17. Gagal terus, akhirnya berhasil tembus di sini ya. Tapi ada satu hal unik yang ingin gue tekankan di sini ya, di mana tanggal 18 April ternyata volumenya masih sedikit lebih besar dibandingkan pada tanggal 19 April. Ya, jadi ini cukup unik ya, walaupun candle-nya jauh lebih besar dan lebih bullish pada tanggal 19 April ya. Nah, jadi untuk sekarang PR besar dari Solana adalah mempertahankan 106 dolar ini. Ya, kalau dia bisa mempertahankan 106 dolar, sama seperti Ethereum mempertahankan daerah 3.081 ya. Nah, itu bagus ya tentunya. Nah, jadi untuk sekarang itu adalah PR untuk Solana dan di waktu bersamaan itu adalah buy limit untuk yang agresif. Jadi gue ulangi untuk yang agresif bisa pertimbangkan di daerah 106 dolar untuk kalian averaging ya. Medium risk di MA50 yaitu di 101 dolar, itu untuk yang medium risk sekali lagi. Untuk kalian yang konservatif jauh di bawah di daerah 78 dolar lebih 84 sen ya. Nah, pertanyaannya kenapa gua taruh di sini konservatifnya? Karena kalau sampai tembus 50, kita bisa lihat ini adalah support yang baik sekali untuk Solana. Kalau sampai tembus menurut gua itu akan breakdown dan kemungkinan besar akan mencari
ya daerah-daerah terendah kemarin, yaitu di daerah $78 lebih 84 sen. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana secara overall. Masih cukup oke, ya, karena dia masih belum membuat lower low, ya, technically speaking, ya, garis besar ya. Kalau di sini sih sedikit adalah lower low kalau dalam time frame yang lebih kecil. Tapi untuk garis besarnya masih oke, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.